Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Riyadhus Shalihin oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Kita masih berada pada babul muraqabah, bab keterangan tentang al-muraqabah. Hamzah, apa itu pengertian muraqabah? Baik. Merasa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi. Naam. Agung. Apa hukum muraqabah? Wajib. Naam. Apa pengertian dari ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Yang bersama dengan makhluk itu apa? Apakah zat Allah atau ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala? Naam. Adapun zat Allah di aras, bersemayam di aras. Aras itu di mana? Di langit. Kita masuk pada hadis yang pertama dari bab ini, atau hadis yang ke-61 dari kitab Riyadhus Shalihin. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa ammal ahadith, dan adapun hadis-hadis yang terkait dengan bahasan muraqabah, fal awwalu, maka yang pertama, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Al-Khattab yang Allah telah meridhoinya. Umar bin Al-Khattab adalah khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Al-Khattab ini jadi khalifah berdasarkan penunjukan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq telah menunjuk bahwa orang yang mengganti beliau adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Umar bin Al-Khattab adalah salah satu dari sahabat 10 sahabat yang diberikan kabar gembira dengan masuk surga. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang yang diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai syahid, sebagai orang yang mati syahid. Padahal
Kalau kita memperhatikan dan membaca biografi Umar ibn Khattab, maka kita dapati beliau wafat bukan di medan perang, tetapi beliau wafat itu ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi pada waktu sholat subuh. Ketika Umar radhiyallahu ta'ala anhu memimpin sholat subuh, menjadi imam, lalu Abu Lu'lu' al-Majusi menikam beliau. Dengan tikaman itulah menjadi sebab beliau wafat. Naam. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah khalifah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemenangan-kemenangan kepada kaum muslimin di zaman pemerintahan beliau. Zaman pemerintahan Umar bin Khattab itu terjadi futuhat, penaklukan. Ya, wilayah Palestina, wilayah Khurasan, Persia, ya, dan seterusnya, itu semua ditaklukkan di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Pada zaman Umar ibn Khattab ini terjadi penyebaran wabah taun yang pertama kali, yaitu penyakit menular yang manusia mati dalam jumlah yang banyak, dan matinya itu seperti kambing yang terkena penyakit, mati dengan ada lendir di sudut-sudut mulutnya, ya, penyakit taun. Naam. Dan pada zaman Umar ibn Khattab itu pernah terjadi 2 kali munculnya api besar dari salah satu sudut kota Madinah. Suatu ketika tiba-tiba muncul api besar yang membakar. Ada beberapa tahun kemudian terjadi lagi yang demikian. Maka Umar bin Khattab ketika itu memerintahkan kaum muslimin untuk bersedekah, memperbanyak istighfar dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan beliau sempat menyatakan kalau sekiranya api ini muncul lagi, maka aku akan keluar meninggalkan kota Madinah. Tak mau lagi tinggal di kota Madinah. Naam. Maka ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, beliau Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala, dia berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yawmin. Tatkala pada suatu hari kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami yang dimaksudkan di sini adalah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Istala'a alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang pakai baju sangat putih. Syadidu
bayadil thiyab. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang pakai baju sangat putih. Syadidu sawadu sya'ar, dan rambutnya sangat hitam. Rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharu safar, yang tidak ada padanya tanda-tanda safar. Tidak dilihat kalau dia ini seorang musafir. Kalau musafir itu ya kelihatan ya. Orang yang bersafar itu kelihatan. Walaupun safarnya dengan pesawat, tetap saja kelihatan kalau orang itu bersafar. Apalagi safar di zaman dulu, yaitu safar dengan unta, safar dengan kuda, safar dengan keledai. Ya tentu kalau safar dengan kendaraan ini sangat nampak bekas-bekas safar pada diri seseorang, yaitu gosok ketampilannya, ya, berdebu dan seterusnya. Karena safarnya itu di padang pasir. Nah, tapi orang ini muncul pakai baju sangat putih, rambut sangat hitam, tidak nampak adanya bekas-bekas safar. Berarti orang kampung. Kalau tidak ada bekas safar berarti orang kampung, orang di lingkungan tersebut. Wala ya'rifuhu minna ahadun, tetapi wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenal orang ini. Ini lebih aneh lagi. Ya, tidak ada tanda-tanda safar yang menunjukkan bahwa dia itu orang kampung, tapi anehnya tidak ada yang kenal dia. Ya, nah, kalau orang di kampung itu pasti ada yang kenal, ya. Tapi ini tidak ada yang kenal. Kalau tidak ada yang kenal ya kemungkinan dia musafir. Tapi anehnya tidak ada tanda-tanda safar. Ya, nah. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini datang sehingga dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lalu dia menyandarkan kedua lututnya ke kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ini datang-datang duduk di hadapan Nabi, tapi tempel lututnya itu pada lutut Nabi. Jadi lutut-lutut mereka saling menempel. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, lalu dia letakkan kedua telapak tangannya di kedua pahanya. Jadi ini ada yang mengatakan dia letakkan kedua tangannya di pahanya sendiri. Ada yang mengatakan dia meletakkan kedua tangannya itu di paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqal, lalu dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritakan kepadaku tentang Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Yani apa itu Islam? Islam itu apa? Begitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah
wa tuqimus shalah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasuma ramadhana, wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Nabi menjawab, Islam itu adalah antas hada an la ilaha illallah. Engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Yani Islam itu engkau bersaksi dengan dua kalimat syahadat. Yani tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, dan engkau menegakkan sholat. Engkau apa? Menegakkan sholat. Jadi mendirikan sholat. Wa tu'tiyaz zakah, dan menunaikan zakat. Jadi membayar zakat. Wa tasuma ramadhana, dan engkau berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila, dan engkau melakukan haji ke Baitullah in istata'a ilaihi sabila, apabila mampu. Jadi apabila mampu untuk menempuh jalan untuk apa? Pergi haji. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang apa itu Islam, maka Nabi menjawabnya dengan menyebutkan 5 rukun Islam. Yaitu yang pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua menegakkan sholat, yang ketiga berpuasa pada bulan Ramadan, yang ketiga adalah membayar zakat, yang keempat berpuasa pada bulan Ramadan, dan yang kelima adalah haji ke Baitullah. Ya, apabila mampu, sanggup. Qala sadaqta, orang itu berkata, engkau benar. Dari ini dia tanya, setelah Nabi jawab, dia benarkan Nabi. Ya, katakan sadaqta, engkau benar. Fa'ajibna lahu, maka kata Umar Ibn Khattab, kami pun heran. Ketika orang ini dia katakan sadaqta, engkau benar, kata Umar, fa'ajibna lahu, kami pun heran kepadanya. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia bertanya dan dia membenarkan. Ya, ini orang datang tiba-tiba, muncul tiba-tiba, tanya, begitu benar, dia juga membenarkan. Jadi ini bukan tanya karena tidak tahu. Ya, ini dia tanya dan dia membenarkan. Maka kata Umar, fa'ajibna lah, kami pun heran dengan orang ini. Qala akhbirni fa'akhbirni anil iman, maka dia pun berkata, kabarkan kepadaku tentang iman. Orang itu dia katakan lagi, kabarkan, beritahu aku apa itu iman. Qal, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi.
Kata Nabi, iman itu adalah antu'mina billah. Engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikat Allah. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Wa rusuluh, dan rasul-rasulnya. Wal yaumil akhir, dan hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman terhadap ketetapan Allah, takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Jadi orang ini bertanya tentang iman, Nabi jawab kepadanya definisi iman. Dan definisi iman itu Nabi sebutkan di sini rukun iman. Yaitu yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua malaikat-malaikat Allah, yang ketiga kitab-kitab Allah, yang keempat rasul-rasul Allah, yang kelima hari akhir, yang keenam adalah beriman terhadap adanya takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Jadi Nabi ketika ditanya tentang iman, Nabi jawabnya dengan definisi iman. Apa itu definisi iman? Ya Nabi sebutkan rukun iman. Itulah iman. Ya. Nah, kalau sadaqta, dia berkata lagi, engkau benar. Engkau benar. Qala fa akhbirni anil ihsan. Lalu dia berkata lagi, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Jadi apa itu ihsan? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan meskipun engkau tidak dapat melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatmu. Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan meskipun engkau tidak bisa melihat Allah, ya sesungguhnya Allah itu melihat engkau. Naam. Setelah Nabi jawab demikian, orang ini dia berkata lagi, fa'akhbirni anis sa'ah. Kalau begitu, kabarkanlah kepadaku, beritahukanlah kepadaku tentang hari kiamat. Apa itu? Tentang hari apa? Tentang hari kiamat. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Namun apa kata Nabi? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang ditanya tidak lebih mengetahui dari yang bertanya. Ketika orang ini dia pertama tanya itu tentang Islam, habis itu dia tanya tentang iman, setelah itu dia tanya tentang ihsan, lalu dia tanya tentang hari kiamat. Maka Nabi mengatakan, mal mas'ulu adalah orang yang ditanya itu anha tentang hari kiamat itu
bi'a'lama minasail, lebih mengetahui dari orang yang bertanya. Sampai Nabi katakan kalimat itu, maka orang ini pun kemudian berkata, "Akhbirni an amaratiha." Kalau begitu, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Jadi tadi ini dia tanya tentang hari kiamat. Ya. Kapan datang hari kiamat? Tapi katakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yaitu orang yang ditanya tentangnya itu tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Kalau dia katakan kalau begitu fa'akhbirni an amaratiha. Kalau begitu ya kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Tanda-tanda hari kiamat. Qal, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna talibal amatu rabbataha. Ya, tanda-tanda hari kiamat itu adalah jika seorang budak wanita melahirkan tuan. Jika seorang budak wanita melahirkan apa? Tuan. Wa antara al-hufat al-urat al-alat ri'a asya'i yatatawaluna fil budyan. Apa kata dia? Ya, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab orang ini, yaitu tanda-tanda hari kiamat itu jika seorang budak melahirkan tuan, dan juga jika engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, telanjang, lagi miskin, dan penggembala kambing. Kata Nabi di sini apa? Antara al-hufat al-urata al-alata ri'a asya'i, ya, yaitu di antara tanda-tanda hari kiamat itu juga, yakni engkau melihat orang yang tidak beralas kaki, telanjang, naam, lagi apa? Miskin, penggembala kambing, ri'a asya'i, penggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Ya. Jadi penghasilannya rendah, miskin, yang enggak beralas kaki, tapi lomba-lomba untuk apa? Membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Jadi gaya hidup orang miskin ini gaya hidupnya gaya hidup konglomerat. Mau berlomba-lomba dengan gaya hidup konglomerat. Nah ini tanda hari kiamat. Ya kalau miskin ya miskin saja, tidak usah paksa. Ya. Nah kalau paksa ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Kenapa? Ya karena nanti ada di sana penyimpangan-penyimpangan. Namanya kita hidup bukan dengan level kita, ya pasti ada penyimpangan. Bisa jadi korupsi, bisa jadi mencuri, ya bisa jadi macam-macam. Karena kehidupannya bukan dengan levelnya. Ya. Maka di sini apa? Isyarat sebenarnya bahwa ketika nanti di akhir zaman itu ada kebiasaan manusia yang hidup bukan dengan level hidup mereka. Ya. Coba bayangkan kalau orang seperti kita ini hidup dengan level hidupnya Habibie misalnya, level hidupnya Yusuf Kala, waduh itu bisa gawat. Ya, bisa gawat. Nah ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara tanda-tanda hari kiamat itu juga di samping budak wanita melahirkan tuannya, juga adalah engkau akan melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, telanjang, lagi miskin, dan penggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba dalam bangunan, yakni meninggikan apa? Bangunan.
Setelah Nabi jawab pertanyaannya tentang tanda-tanda kiamat ini, kata Umar bin Khattab, "Tsumma intalaqa." Orang itu kemudian pergi begitu saja. Datang tidak diundang, pergi juga tanpa pamit. Ya, begitu datang orang lagi kumpul-kumpul, datang sampai bajunya putih bersih, rambutnya sangat hitam, duduk di hadapan Nabi, langsung lipat kaki, lututnya disandarkan kepada lutut Nabi, lalu letakkan kedua telapak tangannya di kedua pahanya, langsung tanpa basa-basi tanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Ya, Nabi jawab dengan menyebutkan rukun Islam. Lalu kita katakan, "Sadaqah, engkau benar." Jadi ini seolah-olah seorang guru datang untuk mengajar. Ya, katakan lagi, "Akhbirni anil iman." Ya, kabarkan kepadaku apa tentang iman, apa itu? Nabi jawab dengan rukun iman. Saya katakan lagi, "Sadaqah, engkau benar." Setelah itu dia tanya lagi, "Akhbirni anil ihsan." Beritakan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Nabi jawab tentang ihsan. Ihsan itu rukunnya cuma satu. Ya, kalau Islam itu rukunnya 5, iman itu rukunnya 6, ihsan itu rukunnya 1 saja. Lalu apa? Setelah itu dia tanya lagi, "Akhbirni anis sa'ah." Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Nah, kalau sampai sudah di sini ini sudah perkara gaib ini. Karena ini yang dia tanyakan ini perkara gaib, maka Nabi pun menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Orang yang bertanya tentangnya tidak lebih tahu dari orang yang ditanya tentangnya tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Ini perkara gaib, sama-sama nggak tahu. Ya. Lalu apa kata beliau, kalau begitu ya sudahlah. Akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, ya, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya sajalah. Tidak usah kapan datang hari kiamat, tanda-tandanya saja. Maka Nabi cuma sebutkan 2 tanda. Padahal kita tahu ya, tanda-tanda hari kiamat itu banyak sekali ya. Tapi Nabi sebutkan 2 tanda. Tanda yang pertama, yaitu budak wanita melahirkan tuannya. Tanda yang kedua, orang-orang yang tidak beralas kaki, orang-orang yang telanjang, orang-orang yang miskin, orang-orang yang penggembala kambing, mereka itu yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba bangun bangunan-bangunan tinggi, akhirnya kredit. Ya, kredit salah sini yang penting bisa bangun bangunan yang tinggi gitu. Levelnya. Ya, maaf. Ini tanda hari kiamat. Maka subhanallah, thumma intalaqa. Setelah itu pergi sudah orang ini. Tidak ngomong banyak-banyak sudah. Datang cuma untuk bertanya saja. Habis bertanya pergi. Begitu dia pergi, kata Umar ibn Khattab, "Falabittu maliyan." Thumma qala, "Ya Umar." Laki-laki itu tadi dia pergi. Sudah lama kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ya Umar, wahai Umar." Nabi bersabda, "Salabitu maliyan." Yakni ketika orang itu pergi, kata Umar itu aku maksudnya masih tetap di situ dalam keadaan bengong. Itu memikirkan orang ini. Tiba-tiba begitu Nabi katakan, "Ya Umar, wahai Umar." Kata berman Israel, tahukah engkau siapa yang tadi datang bertanya itu? Siapa yang tadi datang bertanya? Umar ini lagi bingung, lagi nggak tahu siapa yang bertanya. Ini siapa? Datang tiba-tiba, pergi tiba-tiba. Umar bingung, ini siapa? Tiba-tiba Nabi katakan, "Atau berman Israel, tahukah engkau siapa yang tadi bertanya?" Apa jawaban Umar? Kalau kita itu tadi pasti sudah sok tahu ya. Kalau kita pas ditanya, siapa yang tadi bertanya? "Oh, itu apa? Pendekar dari sini ya, gitu kan. Ya, walaupun nggak tahu kita kan sok tahu. Nanti nggak tahu, "Oh, salah itu kan." "Oh iya ya, anak kira itu." Ya, nyeleh.
Nah ini apa jawaban Umar? Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Aku katakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Karena ini Umar gak tahu siapa yang tadi. Ketika Rasulullah katakan, ya Umar, atadri man isai, tahukah engkau siapa yang tadi bertanya? Umar gak ada basa-basi, karena gak tahu, ya bilang gak tahu saja. Kata dia, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, fa innahu Jibril. Tadi itu Jibril. Ya. Jadi Umar bin Khattab ini lihat Jibril dalam wajah laki-laki yang sangat tampan. Ya. Jadi malaikat itu kalau berubah jadi bentuk manusia, itu bukan berubah jadi bentuk orang gila. Ya. Bukan juga berubah jadi bentuk wali-wali majdzub. Sebagaimana dalam keyakinan tarekah, orang gila dianggap wali karena punya kedudukan yang hebat. Misalnya, bukan. Ngapain? Ada orang kadang telanjang dibilang wali, menampakkan aurat. Ada orang rokok, ada orang nggak tahu halal haram dibilang wali. Malaikat itu kalau berubah itu nggak dalam bentuk kayak gitu, kalau dalam bentuk manusia. Jadi berubah ke dalam bentuk manusia itu dalam kondisi yang sangat rapi, tampan, gagah, cakep. Ya? Nah, itu malaikat. Ya. Nah, ini Umar katakan saja bajunya putih bersih, bukan baju dekil-dekil yang sudah sebulan, 2 bulan nggak cuci-cuci. Ya. Kemudian apa? Rambutnya hitam. Ya, bukan rambut yang gak karu-karuan, bukan. Dia perlu pakai minyak rambut. Ya. Penampilannya bagus, cakep. Lalu apa? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Umar dan Umar tidak tahu itu siapa, maka Nabi mengatakan fa innahu Jibril. Tadi itu adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian agama kalian. Jadi tadi itu guru yang datang. Jadi datang untuk ngajar, tapi cara ngajarnya itu tanya jawab. Tanya jawab di hadapan murid-murid. Nah, biar Nabi jawab, murid-murid langsung ingat, oh Islam itu ini, oh iman itu ini, ihsan itu ini, begitu. Dan ini metode mengajar yang bagus. Ya. Nah, jadi metode mengajar dengan tanya jawab itu bagus. Ya, metode yang paling menyentuh. Jadi supaya murid juga aktif. Ya. Kalau lagi ngantuk-ngantuk, ditanya, bingung. Nah, gitu kan. Jadi murid selalu siap biar gak ngantuk. Nah, wa Allah wa yakum. Kata Imam Nawawi rahimahullah rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya. Ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa yakum. Hadis ini memberikan pelajaran penting kepada kita, ya. Ada beberapa pelajaran yang sangat penting dari hadis yang mulia ini. Sebenarnya kalau kita uraikan kandungan hadis ini panjang sekali, karena hadis ini membahas tentang rukun Islam dan rukun iman. Bisa jadi kitab yang berjilid-jilid. Ya, coba saja antum bahas tentang tauhid. Nah, hadis-hadis panjang itu tauhid. Rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, ya, pembatal-pembatal tauhid, ya, dan seterusnya. Kemudian kalau antum bahas tentang sholat, mulai dari air wudu, waktu-waktu sholat, syarat-syarat sholat, masjid, rukun-rukun, wajib, sunnah, dan seterusnya, panjang ini bahasanya, ya. Zakat juga begitu, zakat harta, zakat fitrah, puasa Ramadan juga begitu,
Ketentuan-ketentuannya haji, apalagi panjang lagi dalam bulu-bulu maram itu bab haji juga panjang. Ya. Jadi ini hadis ini Masya Allah, hadis yang sangat mencakup ya perkara-perkara Islam. Karena di dalamnya membahas rukun Islam dan rukun iman. Tetapi kita tidak membahasnya secara panjang lebar. Poin-poin penting yang kita ambil dari hadis yang mulia ini. Yaitu yang pertama, hadis yang mulia ini memberikan pelajaran yang pertama kepada kita tentang keutamaan bergabung dan berkumpul bersama para ulama. Kadang-kadang sebab itu apa? Kalau kita lihat para sahabat itu mereka sering berkumpul dengan Rasulullah. Sering duduk-duduk dengan Rasulullah, sering jalan bareng dengan Rasulullah. Karena memang ada keutamaannya ngumpul dengan orang alim, ya. Nah, karena al-mar'u dinul mar'i ala khalilih. Agama seseorang itu dilihat dari temannya, dari khalil, teman dekatnya. Lalu yandur man yukhalil. Maka hendaklah seseorang melihat siapa teman dekatnya itu. Ada orang mengatakan, oh, saya tidak begini, saya begitu, saya begitu. Kalau kita lihat sih siapa temannya. Kalau ternyata temannya itu adalah perampok, lalu dia katakan, oh, saya ini orang alim besar, ahli ibadah, oh, itu omong kosong. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dinul mar'i ala khalilihi falyanzur man yukhalil. Agama seseorang itu tergantung pada teman duduknya, maka hendaklah seseorang melihat siapa teman duduknya, teman bergaulnya, khalil, teman dekatnya orang tersebut, ya. Nah, maka di sini keutamaan untuk bergabung dan berkumpul bersama para ulama, bersama orang-orang yang baik. Maka dari itu, ya, sebaliknya ada anjuran untuk menghindari teman-teman yang buruk, duduk-duduk dengan teman-teman yang buruk, bergaul dengan teman-teman yang buruk, karena memang mereka bisa mempengaruhi kita. Nah. Kemudian faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini dianjurkan bagi pengajar dan penuntut ilmu untuk berpenampilan yang bagus, yang rapi, ya. Sebagaimana di sini Jibril ini datang itu dalam keadaan penampilannya sangat bagus, ya. Jangan kadang-kadang kita datang mau belajar itu pakai baju bola, ya. Pakai baju ya kostum olahraga, ini bukan lapangan, ya. Ini bukan mau main voli atau bukan mau main tenis meja, ya. Tapi ini masjid tempat belajar, maka disunnahkan bagi orang yang mau belajar dan si pengajar itu untuk berpenampilan yang bagus, yang rapi, ya. Sebagaimana Jibril ini datang ketika mau mengajar para sahabat dengan penampilan yang sangat bagus. Nah, kemudian yang berikut, hadis ini terdapat anjuran atau memberikan faedah kepada kita bahwa tentang keutamaan duduknya seorang murid di hadapan guru. Seorang duduk di hadapan murid, yang duduk di hadapan guru itu punya keutamaan. Ya, ini namanya mulazamah talaqi, mengambil ilmu langsung dari seorang guru alim. Nah, maka kalau ditanyakan, Ustaz, saya belajar dari buku saja, kita katakan ya bukan tidak boleh. Belajar dari buku bagus, tetapi lebih bagus adalah mendatangi guru, duduk di hadapan guru. Ustaz, saya dengar radio saja atau saya dengar dari internet. Ya bukan tidak bagus, bagus semua. Tetapi yang lebih bagus adalah
datang untuk duduk di hadapan guru. Karena ini ada keutamaannya. Ada apa? Keutamaan. Bagaimana Luqman Al-Hakim berwasiat kepada anaknya, wa bunayya jalisil ulama, hai anakku duduklah dengan ulama, wa zahimhum birrukbatain, dan apa bersimpulah di hadapan mereka dengan kedua lututmu. Karena duduk di hadapan mereka. Fa innallaha yuhyil qalba biduril ilm kama yuhyil arbal maitah biwadil sama. Karena sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang mati dengan cahaya ilmu, sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang tandus dengan air hujan yang lebat. Ya, begitulah kata Luqman Al-Hakim. Naam. Kemudian faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, yaitu terdapat penafsiran tentang Islam dan iman, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan Islam dan iman. Maka ikhwan, perlu diperhatikan di sini bahwa Islam dan iman itu kalau disebutkan secara terpisah, maka makna dari salah satunya mencakup kedua-duanya. Kalau disebutkan Islam saja terpisah tanpa disebutkan iman, berarti itu pengertiannya adalah pengertian Islam dan pengertian iman. Ya. Kalau begitu pula kalau disebutkan iman saja secara terpisah tidak disebutkan Islam, maka itu pengertiannya adalah pengertian Islam dan pengertian iman. Mencakup di dalamnya rukun Islam dan rukun iman. Kalau disebutkan secara terpisah, maka mencakup pengertian kedua-duanya. Tapi kalau disebutkan berbarengan, maka pengertian masing-masing. Ya, paham ya? Kalau disebutkan Islam dan iman, maka itu pengertiannya masing-masing. Nah, kalau apa itu pengertian Islam? Secara umum Islam itu adalah amalan bil jawareh, amalan dengan anggota tubuh. Secara umum Islam itu adalah amalan dengan anggota tubuh, yaitu apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Ini amalan-amalan dengan anggota tubuh. Begitu pula iman. Apa itu iman? Secara umum iman itu adalah amalan hati. Iman itu adalah amalan hati. Yani berupa keyakinan. Itu beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, ya, apa hari kiamat, ya, ketetapan takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Maka ini semua amalan hati. Ya, secara umum demikian. Kemudian ya khana fiddina Allah wa iyyakum. Dalam hadis yang mulia ini pula ada pelajaran yang keberapa? Pelajaran ke-5. Pelajaran yang kelima, bahwasanya ihsan mempunyai satu rukun, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Ihsan itu adalah satu rukunnya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, namun engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat engkau. Itulah ihsan. Dan ini derajat paling tinggi dalam pengabdian kepada Allah. Orang yang beribadah kepada Allah sampai pada tingkatan ihsan, maka ini tingkatan paling tinggi. Tingkatan paling tinggi. Korelasinya dengan bahwa bab ini adalah merasa selalu diawasi oleh Allah.
Maka orang yang memiliki ihsan, maka orang ini selalu merasa diawasi oleh Allah. Alam takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka Allah itu melihat engkau. Begitu. Maka melahirkan apa? Muraqabah. Melahirkan muraqabah. Maka dari itu para ulama mengatakan tingkatan ihsan ini adalah al-insyighalu bi ru'yatillahi an ru'yatinnas. Yaitu seseorang sibuk dengan penilaian Allah terhadap dirinya daripada penglihatan manusia kepadanya. Jadi orang ini selalu sibuk bagaimana memperbaiki hubungannya dengan Allah daripada kesibukannya untuk memperbaiki bagaimana hubungannya dengan manusia, bagaimana penilaian manusia terhadapnya. Sebab apa ya kawan? Kalau kita sibuk sibuk memperbaiki bagaimana penilaian manusia terhadap kita, maka kita akan sibuk memperbaiki penampilan zahir. Sibuk pakai baju yang bagus, sibuk berpenampilan yang gagah, sibuk supaya dilihat seperti seorang alim di tengah-tengah masyarakat, sibuk supaya dilihat oh ini ustaz, sibuk dengan urusan-urusan kayak gitu. Tetapi ketika dia dalam keadaan sendiri, maka dia orang yang paling bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hanya sibuk untuk apa? Tampilan zahirnya saja. Tapi orang yang sampai pada derajat ihsan ini adalah orang yang sibuk bagaimana memperbaiki hubungannya dengan Allah. Sampai-sampai dia tidak gubris. Ya, kalau dia sedang dalam meniti jalan pengabdian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia tidak gubris bagaimana dengan penilaian manusia terhadap. Kenapa? Ya, karena memang dia sedang sibuk bagaimana Allah melihat dia. Ukurannya bagi dia adalah bagaimana penglihatan Allah, bagaimana syariat Allah. Dia lakukan apapun itu timbangannya syariat Allah. Ini Allah, syariat Allah ini boleh apa enggak boleh. Kalau syariat Allah mengatakan boleh, dia tidak peduli dengan manusia. Manusia mengatakan, oh ini tidak boleh, ini orang begini, ini orang begitu. Dia tidak gubris dengan mereka. Kenapa? Al-insyighalu bi ru'yatillahi an ru'yatinnas. Dia sibuk dengan penglihatan Allah terhadap dirinya daripada penglihatan manusia kepadanya. Coba antum bayangkan, kalau kita sibuk dengan penglihatan manusia terhadap diri kita, maka kita tidak akan pernah sampai pada puncaknya. Tidak akan pernah. Sebab itu Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang menginginkan bahwa manusia ini semuanya ridho kepadanya, maka dia itu orang gila. Itu orang gila. Kenapa? Karena tidak pernah bisa manusia ini semuanya ridho kepada antum. Tidak bisa. Ya. Tidak usah sampai satu kampung terlalu banyak. 20 orang saja belum tentu semuanya ridho kepada antum. 20 saja. Ya. Bahkan kan 20, 10 orang belum tentu semuanya ridho kepada antum. Bisa jadi 8 orang ridho dan 2 orang tidak ridho. Bisa jadi. Atau kebalikannya, 2 orang yang ridho, 8-nya yang nggak ridho. Bisa jadi. Apalagi kalau antum sering kasih untuk 2 orang yang 8-nya nggak kasih. Ya, nah. Atau orang bisa baik dengan antum, tatkala antum itu sedang baik dengan mereka, sedang memberi. Ya, ketika mereka mendapatkan manfaat dengan antum, oh ini mereka puja-puji, baik dengan antum, begitu. Karena dia butuh. Begitu setelah dia tidak peduli atau antum tidak peduli dengannya, maka dia akan mengatakan itu gula sekali, pelit orangnya. Demikian dan demikian. Kebaikan yang antum berikan kepadanya itu putus, hilang dari ingatannya. Seolah-olah dia adalah orang yang baru sadar dari sakit amnesia. Kalau pada kutudah kepada Allah wa'alaikum, inilah sifat manusia. Sebab itu sudah sering kita ceritakan ya bagaimana kisahnya Luqman Al-Hakim dengan anaknya. Sampai di terakhir daripada kalimatnya Luqman Al-Hakim itu, ya budaya salamun nas la yantahi. Wahai anakku, ucapan manusia itu tidak akan habis, tidak pernah habis. Jadi kalau antum bikin begini salah, bikin begitu salah, bikin begini salah. Antum melakukan sesuatu perkara yang paling baik sekalipun antum orang yang jadi taat. Jadi kalau ketika antum itu sedang berusaha untuk menjadi orang yang taat, sebagian manusia merasa senang, merasa suka, mereka ridho. Tetapi sebagian manusia kemudian mengatakan, ini orang katanya aliran apa ini orangnya. Dulu-dulu nggak kayak gini, tiba-tiba kok jadinya celana cingkrang, bajunya kayak Afghanistan, sudah mulai jenggotan, ini kayaknya aliran apa orangnya. Ya, sudah mulai ada pembicaraan.
Begitu dulu antum gak jenggot, cantik antum. Begitu sudah jenggot, ini kayaknya kambing. Ya, insya Allah. Itulah manusia. Ya, begitu dulu antum gak musbil, antum dulu musbil misalnya. Begitu mulai tidak musbil, celana mulai naik di atas mata kaki sendiri karena antum sudah mulai tahu bahwa Rasulullah mengatakan ma'asbala minal ka'baini minal izari fabinnar. Apa yang ada dari sarung atau celana di bawah mata kaki maka diancam dengan neraka. Lalu antum sudah kasih naik sedikit di atas mata kaki, begitu jangan. Kayaknya kebanjiran ya orang. Ya. Itulah manusia. Orang yang paham dengan agama mereka akan mengatakan, oh Masya Allah, anak-anak muda luar biasa, mereka mengamalkan agama istiqamah, bagus, mereka terhibur. Tapi orang yang nggak paham, dia mengatakan, ini kayaknya kebanjiran. Kenapa sih nggak bisa panjang-panjangin celananya, kenapa sih? Ya? Kenapa dipotong-potong kayak gitu, kan penampilannya nggak bagus. Itu jenggotnya dicukur, biar kelihatan rapi, bagus gitu. Karena ada foto kisah ya. Ada suatu kisah, suatu ketika itu Kiai Haji Agus Salim, ya, salah seorang tokoh termasuk alim di Republik ini, itu pernah menghadiri salah satu muktamar. Dalam muktamar itu ada lawan-lawan politik, ada orang-orang yang nggak sejalan dengan pemikiran beliau dan seterusnya, karena ini memang tokoh-tokoh agama. Ya, bergabung dengan di situ ketika muktamar itu, di sana ada tokoh-tokoh nasionalis, ada tokoh-tokoh sekuler dan lain-lain. Jadi begitu beliau sedang ngomong, tiba-tiba di dalam ruangan itu terdengar suara-suara kambing dibikin sama itu karena Kiai Haji Agus Salim ini bergendong. Ketika sambil ngomong suara-suara itu semakin banyak. Apa kata beliau? Saudara-saudara hadirin, ya kita ini majelis yang ada di dalam ruangan ini adalah majelis para manusia. Jadi saya harap yang kambing-kambing itu dikeluarkan dari majelis ini. Ya, Masya Allah. Ya, orang yang teriak-teriak domba itu kan kambing, ya, dikeluarkan aja dari majelis ini. Ya. Akhirnya masa ketiga majelisnya diam, gitu. Ketiga diam. Jadi ini maksudnya tadi mau apa? Mau mengkritik seorang alim. Tapi senjata makan tua nih. Maka ikhwan Gusti Nazari Allah wa iyyakum apa? Nah ini kembali kepada persoalan kita ini, persoalan al-ihsan ini adalah al-insyighalu bi ru'yatillahi ad-ru'yatillah. Siapa saja kalau orang terpengaruh dengan penilaian manusia. Begitu antum jadi baik, begitu mau pelihara jenggot ini kambing, antum terpengaruh, syukur lagi. Begitu antum sudah celana mau naik-naik sedikit, kebanjiran turun lagi. Kenapa? Karena apa? Terpengaruh dengan penilaian manusia. Tetapi orang yang sampai pada derajat al-ihsan ini adalah orang yang fokus dengan penilaian Allah, penglihatan Allah kepadanya daripada penglihatan manusia. Manusia terserahlah mau ngomong apa, yang namanya manusia ini kalamun nasu la yantahi. Ucapan manusia tidak akan pernah berakhir. Anak ingat sekali dulu tahun-tahun 2000-an kalau tidak salah, itu 2000-an. Tahun itu anak pas lagi mulai aktif-aktifnya belajar agama, ya, sudah istiqomah, sudahlah katakan, sampai kemudian kita di Ambon, ya, bersama dengan beberapa para asatidzah. Pada suatu saat anak pulang ke kampung ini, tak salah waktu itu musim panen jadi. Itu kalau anak-anak sudah mulai tinggi. Orang satu ini malah bingung. Kenapa? Kadang-kadang untuk anak jalan itu namanya itu tidak lain. Orang mulai bingung. Dan waktu itu belum ada itu orang pakai celana cingkrang di negeri ini, belum ada itu tahun-tahun itu. Anak seorang diri di sini. Dan itu menjadi perhatian. Tapi anak nyantai aja. Coba bayangkan ketika antum dalam kondisi demikian terpengaruh dengan penglihatan manusia, penilaian manusia, kembali lagi ke habitat, itu pasti itu.
Kalau terpengaruh dengan penglihatan manusia itu hijrah antum gak akan berhasil. Hijrahnya itu gak akan berhasil. Karena akan kembali kepada habitat. Sebagaimana layaknya keumuman manusia. Karena mayoritas manusia ini kan jahil. Para juhala. Kumpulan orang-orang bodoh. Ya. Karena kumpulan orang-orang bodoh, lalu mereka memberikan kritikan-kritikan. Lalu kalau antum terpengaruh dengan mereka, maka antum akan kembali kepada habitat mereka, komunitas mereka. Maka dari itu di sini milikilah sifat ihsan, muraqabah. Merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan al-insyighalu bi ru'yatillahi an ru'yatin nas, sibuk dengan penglihatan Allah daripada penglihatan manusia. Coba Marxis ini ketika dulu anak awal membangunnya itu di tahun 2016 ya kawan. Ini hutan kan. Antum sendiri tahu bagaimana lokasi tempat ini. Itu semua orang nggak percaya kalau ini akan terbentuk Marxis. Bahkan ketika kita baru bangun ini fondasi, itu orang malah mencibir seolah-olah itu gila orang ngapain itu bangun itu bisa jadi apa enggak ya. Jangan-jangan cuma bikin fondasi terus pergi. Tapi apa? Ya memang fokus kita itu pada ada penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari ini tempat ini menjadi Marxis. Dan bahkan beberapa bulan kemarin sempat menampung ratusan orang karena gempa yang dulunya mungkin merasa bahwa tempat ini tidak akan pernah terjadi. Ya. Atau dulu mungkin ketika anak kita lagi kerja, anak lagi cangkul, lagi apa, orang pada lewat biasa aja sambil lihat itu sini. Tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghadirkan mereka di sini dengan adanya gempa. Maka ikhwanakum fillah azza Allah wa iyyakum, ana kembali kepada fokus, yaitu apa? Al-insyighalu bi ru'yatillahi an ru'yatin nas. Dan ini yang menjadi sisi pendalilan dalam bab ini, yaitu derajatnya al-ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan memang engkau tidak bisa melihat Allah, tetapi yakinlah Allah sedang melihat engkau. Maka engkau merasa diawasi oleh Allah. Kalau seorang dia telah sampai pada derajat al-ihsan, maka dia akan lurus, dia akan jujur dimanapun dia berada. Dia pegawai, dia akan jujur di kantornya, dia buruh, dia akan jujur di tempat kerjanya, dia penuntut ilmu, dia akan jujur ketika menuntut ilmu, dia seorang guru, dia akan jujur dalam melaksanakan tugasnya. Dia pedagang, dia akan jujur dalam melakukan transaksi jual beli. Kenapa? Karena anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Namun jika engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah sedang melihat engkau. Seorang pedagang ketika dia mau transaksi, dia yakin bahwa ini Allah sedang melihat. Seorang guru ketika dia mau mengajar, dia yakin bahwa ini Allah sedang melihat. Dia mau korupsi waktu. Ya. Waktu mengajar 2 jam, dia mau ngajarnya 1 jam saja. Ya. Begitu mau ngajar 1 jam, oh ini Allah sedang melihat anak. Ya sudahlah 2 jam paksa. Ya. Begitu datang malas ada urusan di rumah, mau pulang. Anak-anak catat ya dari halaman sini sampai halaman sini. Begitu dia sudah mau keluar dari kelas, ingat. Innallaha yarak, Allah sedang melihat engkau. Oh enggak jadi, balik lagi ngajar. Oh Pak Guru enggak jadi pulang, iya karena Allah sedang melihat Pak Guru. Ya, gitu. Itu juga murid dan seterusnya. Nah kalau orang memiliki memiliki derajat al-ihsan ini disyukur. Dalam segala keadaan. Karena adalah timbangan syariat. Jadi kalau ikhwan, kalau kita memang mencari keridhaan manusia ini kita gila. Kita akan gila. Kalau itu tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Penjaga raya ini tidak akan pernah ridho terhadap satu orang. Kita ingin katakan, siapa yang dakwanya paling terbaik di permukaan bumi ini? Di umat ini. Abdul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah seluruh kaum musyrikin Makkah ridho dengan Rasulullah? Tidak.
Siapa yang akhlaknya paling terbaik dari umat ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah seluruh musyrikin Makkah ridho terhadap Rasulullah? Tidak usah sampai keluar-luar ya, terlalu jauh. Musyrikin Makkah saja yang waktu itu tidak terlalu banyak juga di orangnya. Ya. Ternyata apa? Tidak semuanya ridho terhadap Rasulullah. Maka dari itu apa? Fokusnya adalah timbangannya adalah timbangan syariat Allah. Kalau syariatnya mengatakan iya, tidak usah peduli dengan manusia. Kalau syariatnya mengatakan tidak, walaupun seluruh manusia ridho dengannya, jangan. Jangan. Karena timbangannya adalah syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau orang pakai prinsip ini, maka kehidupannya akan tentram, hatinya akan tenang. Dia nggak akan gubris dengan manusia. Karena kalau kita pusing dengan manusia, coba saya ikhwan, nggak usah susah-susah. Antum bangun rumah, kita nggak jalan, lalu antum katakan begini, siapa yang mau kasih ide, silahkan. Rumah antum gak bakalan jadi. Gak bakalan jadi. Karena sebentar nanti satu orang datang, oh ini idenya kayak Pak Ustadz, ini kayak gini bagus. Satu orang lagi, oh kayak gini bagus. Kayak gini bagus, itu gak bakalan jadi. Karena ide manusia banyak, gak akan pernah habis. Ya, maka dari itu, kalau dalam kondisi demikian pun kehidupan antum tidak akan tentram. Maka kehidupan orang yang tentram itu adalah kehidupan orang yang fokus pada apa? Pada pengabdiannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dia mengabaikan semua hal yang bisa menghalangi dia daripada fokusnya dalam pengabdiannya kepada Allah. Abaikan. Rintangan itu banyak. Tidak ada orang yang hidup tidak ada rintangan. Mau belajar ada rintangan, mau beribadah ada rintangan, mau menikah ada rintangan, mau apa? Semua, mau sekolah ada rintangan, mau masuk pondok pesantren ada rintangan, semuanya ada rintangan. Hatta sholat pun ada rintangan, puasa pun ada rintangan. Ya, sebab itu fokus pada pengabdian dan abaikan seluruh penghalang yang bisa menghalangi seseorang daripada pengabdiannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian, Allah wa iyyakum, faedah yang berikut daripada hadis yang mulia ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kepada kita tentang tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat. Di dalam tanda-tanda hari kiamat ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada mengatakan bahwasanya wa antara al-kufat al-urat al-alata ri'a-asyai yatatawaluna fil budiyat. Yaitu engkau melihat orang-orang yang telanjang kaki, ya, orang-orang yang tidak beralas kaki, orang-orang yang telanjang, orang-orang yang miskin, al-gambala, ya tatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba dalam membangun bangunan. Maka di sini ada faedah. Faedahnya apa? Celaan terhadap saling membangga-banggakan diri dan bermegah-megah dalam membangun bangunan-bangunan. Ya, nah, ada celaan. Kenapa? Karena perkara itu merupakan bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Kalau sekedar untuk tempat kehidupan, tempat persinggahan, tidak ada masalah. Akan jadi masalah kalau seseorang memaksakan diri untuknya dan kemudian dia berbangga-bangga dan bermegah-megah dengan. Ini yang jadi masalah. Maka dari itu ya kawan, kadang-kadang kita kalau lihat orang itu jadi bingung. Saya jujur secara pribadi itu bingung dalam melihat kehidupan manusia. Kebingungan saya itu begini. Ada orang luar biasa, rumahnya megah. Bagus kalau kita datang ke rumahnya itu terkesima kita. Ya, dia pegawai, istrinya juga pegawai. Tapi ketika mau tempel jalan yang bolong, itu dia harus minta semen. Saya jadi bingung. Artinya, gaya hidup macam bagaimana coba antum bayangkan. Ada jalan di depan dia itu bolong. Dia yang jalan mau masuk ke rumahnya yang dia lewati setiap saat. Ya, rumahnya bagus, kehidupannya luar biasa, tapi untuk menempelin jalan ini dia harus patungan dari apa? Dari teman untuk membangunnya. Ini gaya hidup kayak gimana?
Saya sangat berpindah dari Allah wa yakum, ini gaya hidupnya karena memang dia bermegah-megah dengan apa yang dia miliki secara pribadi. Dia tidak berpikir bagaimana melakukan hal-hal yang di dalamnya ada kemaslahatan untuk banyak orang. Maka ikhwan, azani Allah wa yakum, sekali lagi kita katakan, di dalam hadis ini ada celaan terhadap orang yang berbangga-bangga, ya, bermegah-megah dalam membangun bangunan-bangunan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Bermegah-megah telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur, kata Allah Tabaraka wa taala. Naam. Kemudian yang berikutnya dalam hadis yang mulia ini ada faedah tentang kebaikan dan bagusnya adab para sahabat. Sahabat di hadapan Rasulullah itu punya adab yang sangat bagus, ya. Sampai-sampai ya kalau ditanya jawab, kalau nggak ditanya nggak jawab. Ya, kalau lihat yang aneh-aneh pun nggak terocos, biar aja Rasulullah yang melayani. Karena ini baiknya adab mereka di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai-sampai ditanya pun kalau nggak tahu katakan wallahu a'lam. Kalau nggak tahu jangan sok tahu. Karena wallahu a'lam itu adalah separuh daripada pengetahuan. Separuh dari ilmu itu adalah wallahu a'lam. Ya kalau nggak tahu sudah wallahu a'lam, daripada takalluf, paksakan diri untuk menjawab tetapi kemudian membinasakan diri. Saya menjawab dengan jawaban-jawaban yang nggak benar, menyesatkan orang lain, ya. Ini bahaya. Maaf. Orang yang berikut dari hadis yang mulia ini yaitu cara mengajar dengan melakukan tanya jawab. Salah satu metode untuk mengajar adalah dengan melakukan tanya jawab. Nah. Tanya jawab, yaitu metode mengajar, ya. Salah satu metode guru bertanya kepada murid-muridnya untuk ngetes kemampuan mereka, itu boleh-boleh saja. Atau salah satu peserta bertanya kepada guru tentang hal yang sebenarnya dia tahu, tetapi dengan maksud supaya guru menjelaskannya, biar para jamaah tahu apa jawabannya. Itu juga boleh saja. Ini adalah termasuk metode mengajar yang baik. Metode mengajar yang baik, karena menurut tabiat mengajar dengan tanya jawab ini lebih cepat lengket pada ingatan seseorang, ya. Naam. Kemudian Allah wa iyyakum, dan perlu kita berikan catatan bahwa menjadi seorang guru itu hendaklah dia memiliki sifat kasih sayang yang tinggi terhadap murid-muridnya. Dan kalau kita lihat ya di sini kan, Jibril alaihi salatu wassalam datang untuk berdiskusi, dialog dengan Rasulullah itu penuh dengan kelembutan. Ya, dan begitu pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bertanya kepada Umar bin Khattab, "Atadri man sa'il?" Tahukah engkau siapa yang tadi bertanya? Ketika Umar mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, maka Rasulullah mengatakan, "Fa innahu Jibril ataakum yu'allimukum dinakum." Tadi itu Jibril, dia datang kepada kalian mengajarkan kalian agama kalian. Dan memang kalau kita lihat kan agama Islam terhimpun dalam hadis ini, ya, yaitu tentang Islam, iman, ya, ihsan. Ini agama Islam terhimpun dalam hadis yang mulia ini. Ini baiknya akhlak para pengajar, memiliki sifat kasih sayang. Dan jangan bosan-bosan. Dan kalau Masya Allah, ya, kalau kita lihat para masyayikh itu, mereka sangat sayang sekali terhadap murid-muridnya. Ya. Sangat perhatian terhadap murid-murid. Dan itu bagian daripada akhlak dan adab seorang guru. Ya. Memang di antara para guru itu ada yang mempunyai perangai yang kasar, ya, yang keras, itu ada. Sebab itu ya memang ya murid juga membutuhkan kesabaran ketika berhadapan dengan guru yang perangainya agak keras. Jangan begitu berhadapan langsung kabur, nggak mau belajar. Ya dia akan terhalang dari ini.
Coba untuk bayangkan ya, Al-Imam Ibn Hazm itu, kalau beliau mengkritik ulama-ulama, itu kadang-kadang sampai beliau katakan begini, yang beliau kritik itu ulama-ulama besar. Ya, itu sampai katakan, beliau kadang-kadang katakan begini, ini pendapat ini, la ilmalah, orang yang tidak ada ilmu. Ya. Padahal yang dia kritik ini orang-orang besar. Imam ahlul hadis, dia katakan tidak ada ilmu. Ya, subhanallah. Ya, memang itu ada sebagian orang punya karena seperti itu sebagian guru ya. Nah, begitu juga seperti Salim. Ya, salah seorang imam yang bernama Salim itu mempunyai perangai juga agak keras. Jadi ketika orang yang datang dalam majelisnya itu harus daftar dulu, harus tahu, harus bawa saksi untuk bersaksi bahwa orang ini adil, orang ini baik, orang ini baik. Kalau enggak, dia usir dari majelisnya. Bahkan Imam Nasai pernah diusir dari majelisnya Imam Salim. Ya, nah ini guru, ya murid dia harus sabar. Bagaimanapun namanya dia ini adalah orang yang belajar memang. Begitu Imam Ahmad, tahu Imam Ahmad ini rabun. Yang Ahmad itu kalau setiap kali baca hadis ludah ke kiri. Nah, suatu ketika ada orang yang duduk di samping kiri, dia ludah begitu terus kena orang itu. Sampai orang itu selesai belajar itu penuh dengan ludah. Ya, jadi tenang saja. Nah, saja, nggak boleh gerak. Kalau gerak Imam Ahmad akan marah, dia akan kasih hadis. Dia nggak akan kasih hadis. Dan memang ada sebahagian ya, dari pengajar itu mempunyai watak yang agak keras. Kalau murid dia memang harus sabar. Murid harus sabar. Tetapi umumnya juga ada yang mempunyai sifat yang sangat penyayang sekali. Ada orang di antara guru-guru itu mempunyai sifat yang sangat penyayang sekali. Ya. Dia sampai-sampai berusaha semaksimal mungkin. Bahkan kalau kita lihat ya, ulama-ulama besar seperti Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu beliau biasa ngulang-ngulang pelajaran itu berkali-kali. Ya, bahkan satu bab itu berulang berkali-kali untuk memberikan pemahaman kepada muridnya. Nggak bosan. Ya, nah, guru lebih bersemangat dari murid. Kadang-kadang guru nggak bosan untuk memberikan pelajaran. Murid malah bosan untuk belajar. Ya, nah, kesungguhan guru dalam memberikan memberikan pelajaran. Dan ini keutamaan sang guru. Ya, nah. Maka demikian Allah wa iyyakum. Inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Kalau ditanyakan Ustaz apa topiknya, apa pendalilannya kok Ustaz katakan di sini guru itu harus memiliki sifat kasih sayang terhadap murid yang tinggi. So, apa hubungannya dengan hadis? Pendalilannya di mana? Pendalilannya itu dia ada di sabarnya, tenangnya Jibril dalam mendengar jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, dan begitu Jibril juga bertanya. Ketika Jibril bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, beritakan kepadaku tentang Islam. Ya Rasulullah menjawab pelan satu. Jibril tidak menyela, tenang saja, mendengar dengan tenang. Maka di sini kesabaran seorang guru, ketenangan seorang guru, dan guru yang penuh dengan kasih sayang untuk memberikan pelajaran guna dapat didengar oleh seluruh orang yang hadir itu supaya mereka paham. Ini yang menjadi sisi pendalilan. Walaupun memang kita katakan lagi bahwa memang ada watak sebagian guru itu keras. Tetapi memang ya menjadi penuntut ilmu itu harus bersabar. Nah, kadang-kadang dia harus sabar. Dan ada satu kitab yang luar biasa sekali itu namanya subhanallah, lupa. Di sana berisikan adab-adab antara seorang guru dan murid. Bagaimana murid dalam belajar, bagaimana etika dan adabnya, dan bagaimana guru dalam mengajar, bagaimana etika dan adab. Ala kulli hal membutuhkan kesabaran. Kesabaran. Terkadang ya, kita mendapati guru yang agak keras, ya. Terkadang kita mendapati guru yang agak penyayang. Terkadang kita mendapati guru yang Masya Allah, ya, dia bicara itu seperti burung persisi. Bicara tidak pernah selesai. Ya, panjang bicaranya. Ya, tapi sabar saja, murid harus sabar mendengar celotehan sang guru. Ya, nah ada guru juga yang malas bicara, ada.
Ya, dia menerangkan sedikit atau dia memberikan contoh yang selanjutnya dia malas bicara. Ada juga. Ini juga murid harus kerja keras menafsirkan apa maksud dari gurunya. Ya. Nah, kalau guru susah bicara, ya murid juga kerja keras. Kalau guru banyak bicara, murid juga kerja keras, sabar menghadapi banyak bicara ya guru. Jadi semuanya membutuhkan apa? Kesabaran, membutuhkan kesabaran. Nah, ya, Allah wa yakum. Inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Hadana Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Allahumma yassir lana wa la tuhsir alaina. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.